Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Mutia Nur Saadah, nomor BP 19011099. Saya mahasiswa jurusan Farmasi di Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang atau STIFAM Padang. Baiklah teman-teman, pada kali ini saya akan melanjutkan materi dari video saya sebelumnya, yaitu mata kuliah Anvisman atau Anatomi Fisiologi Tubuh Manusia, yang mana video ini tentang sistem reproduksi manusia. Baiklah, kita akan masuk ke pengertian sistem reproduksi manusia. Apa sih pengertian dari sistem reproduksi manusia? Sistem reproduksi pada manusia menjadi komponen penting dalam menghasilkan keturunan. Sistem reproduksi pada manusia, baik pria maupun wanita, memiliki struktur organ internal dan eksternalnya masing-masing yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Awal proses reproduksi manusia terjadi ketika sel sperma dari pria bertemu dengan sel telur wanita, umumnya terjadi dalam hubungan seksual. Proses ini dapat berjalan berkat adanya organ-organ reproduksi yang berfungsi dengan baik. Organ reproduksi beserta dengan kelenjar dan hormon membentuk sistem reproduksi yang berperan dalam proses reproduksi manusia. Sistem reproduksi pada pria maupun wanita berbeda, serta bekerja spesifik untuk masing-masing jenis kelamin secara genetik. Sistem reproduksi pada manusia terjadi secara seksual, artinya terbentuk individu baru diawali dengan bersatunya sel kelamin laki-laki atau sperma dan sel kelamin wanita atau sel telur. Sistem reproduksi pada manusia dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu alat reproduksi laki-laki. Alat reproduksi laki-laki terdiri dari alat kelamin bagian luar dan alat kelamin bagian dalam. Perhatikan pada gambar di samping. Alat kelamin bagian luar terdiri dari penis dan skrotum, sedangkan alat kelamin bagian dalam terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, prostat, vesika seminalis, dan kelenjar bulbouretal. Yang pertama yaitu testis. Testis disebut juga dengan buah zakar. Testis merupakan organ kecil dengan diameter sekitar 5 cm pada orang dewasa. Testis membutuhkan suhu lebih rendah dari suhu badan, yaitu 36,7 derajat Celcius, agar dapat berfungsi secara optimal. Oleh karena itu, testis terletak di bagian luar tubuh, di dalam suatu kantong yang disebut dengan skrotum. Ukuran dan posisi testis sebelah kanan dan kiri berbeda. Testis berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma atau spermatogenesis. Spermatogenesis pada manusia berlangsung selama 2-3 minggu. Bentuk sperma sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Sperma berbentuk seperti kecebong dan bergerak sendiri dengan ekornya. Testis juga memiliki tanggung jawab lain, yaitu membuat hormon testosteron. Hormon ini merupakan hormon yang sangat bertanggung jawab atas perubahan anak laki-laki menjadi dewasa, membuat suara laki-laki menjadi besar dan berat, berbagai perubahan lain yang memperhatikan bahwa seorang anak laki-laki beranjak menjadi dewasa. Yang kedua, skrotum. Skrotum adalah kantong kulit yang melindungi testis dan berfungsi sebagai tempat bergantungnya testis. Skrotum berwarna gelap dan berlipat-lipat. Skrotum mengandung otot polos yang mengatur jarak testis ke dinding perut dalam menjalankan fungsinya. Skrotum dapat mengubah ukurannya jika suhu udara dingin, maka skrotum akan mengerut dan menyebabkan testis lebih dekat dengan tubuh dan dengan demikian lebih hangat. Sebaliknya, pada cuaca panas, maka skrotum akan membesar dan kendur. Akibatnya, luas permukaan skrotum menjadi meningkat dan panas dapat dikeluarkan.
Yang ketiga, vas deferens. Vas deferens adalah sebuah tabung yang dibentuk dari otot. Vas deferens membentuk dari epididymis ke uretra. Vas deferens berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan melalui penis. Saluran ini bermuara dari epididymis. Saluran vas deferens menghubungkan testis dengan kantong sperma. Kantong sperma ini berfungsi untuk menampung sperma yang dihasilkan oleh testis. Yang keempat, epididymis. Epididymis adalah saluran-saluran yang lebih kecil dari vas deferens. Alat ini mempunyai bentuk berkelok-kelok dan membentuk bangunan seperti topi. Epididymis berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Yang kelima, vesicula seminalis. Berfungsi sebagai penampung spermatozoa dari testis. Yang keenam, kelenjar prostat sebagai penghasil cairan basah untuk melindungi sperma dari gangguan luar. Yang ketujuh, uretra. Uretra merupakan saluran sperma dan urin. Uretra berfungsi sebagai membawa sperma dan urin keluar tubuh. Yang kedelapan, penis. Penis dibagi menjadi dua bagian, yaitu batang dan kepala penis. Pada bagian kepala terdapat kulit yang menutupinya, disebut preputium. Kulit ini diambil secara operatif saat melakukan sunat. Penis tidak mengandung tulang dan tidak berbentuk dari otot. Ukuran dan bentuk penis bervariasi, tapi jika penis ereksi ukurannya hampir sama. Kemampuan ereksi sangat berperan dalam fungsi reproduksi. Pada bagian dalam penis terdapat saluran yang berfungsi mengeluarkan urin. Saluran ini untuk mengalirkan sperma keluar. Jadi, fungsi penis sebagai alat sanggama saluran pengeluaran sperma dan urin. Adapun gambarnya dapat kita lihat di samping. Pada usia remaja, sekitar usia 12-13 tahun, umumnya organ kelamin laki-laki telah mampu menghasilkan sel sperma. Biasanya ditandai dengan mimpi dan keluarnya sel sperma atau mimpi basah. Sel sperma manusia memiliki panjang kurang lebih 60 pm. Dalam satu tetes semen atau air mani terdapat kurang lebih 200-500 juta sperma. Sel sperma dapat bergerak aktif karena mempunyai flagela atau ekor. Selanjutnya itu proses spermatogenes. Proses spermatogenes diawali dengan pembentukan dan pemasakan sperma, disebut spermatogenesis. Sperma dihasilkan oleh testis. Spermatogenesis terjadi di tubulus seminiferus testis. Dalam tubulus tersebut terdapat sel sperma yang disebut spermatogonium. Spermatogonium kemudian membelah secara mitosis menghasilkan spermatogonium yang haploid. Dapat kita lihat gambarnya di samping. Spermatogonium ini kemudian membesar membentuk spermatosit primer. Spermatosit primer seterusnya akan membelah secara meiosis 1 untuk menghasilkan dua spermatosit sekunder yang haploid. Kemudian, setiap spermatosit sekunder akan membelah secara meiosis 2 untuk menghasilkan dua spermatid yang haploid. Sel-sel spermatid akan berdiferensi menjadi spermatozoa atau sperma. Yang kedua, ada alat reproduksi wanita. Saat lahir, seorang wanita telah mempunyai alat reproduksi yang lengkap, tapi belum berfungsi sepenuhnya. Alat reproduksi ini akan berfungsi sepenuhnya saat wanita telah memasuki masa pubertas. Alat reproduksi wanita juga terdiri dari alat kelamin dalam dan alat kelamin luar. Alat kelamin bagian luar terdiri dari lubang vagina, labia mayora, labia minora,
mons pubis, dan klitoris. Sedangkan pada alat kelamin bagian dalam, yaitu ovarium, tuba fallopi atau oviduk, dan uterus atau rahim. Adapun gambar-gambarnya, gambar dari sel produksi wanita dapat kita lihat di samping. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang vulva. Vulva merupakan daerah yang menyelubungi vagina. Vulva terdiri atas mons pubis, labia, klitoris, daerah ujung luar vagina, dan saluran kemih. Mons pubis adalah gundukan jaringan lemak yang terdapat di bagian bawah perut. Daerah ini dapat dikenal dengan mudah karena tertutup oleh rambut pubis. Rambut ini akan tumbuh saat seorang anak gadis beranjak menjadi dewasa. Labia adalah lipatan berbentuk seperti bibir yang terletak di dasar mons pubis. Labia terdiri dari dua bibir, yaitu bibir luar dan bibir bagian dalam. Bibir bagian luar disebut dengan labium mayora, merupakan bibir yang tebal dan besar. Sedangkan bibir dalam disebut dengan labia minora, merupakan bibir tipis yang menjaga jalan masuk ke vagina. Klitoris terletak pada pertemuan antara kedua labia minora dan dasar mons pubis. Ukurannya sangat kecil, sebesar kacang polong, penuh dengan sel saraf, sensorik, dan pembuluh darah. Alat ini sangat sensitif dan berperan besar sebagai fungsi seksual. Yang kedua, vagina. Vagina adalah saluran yang elastis, panjangnya sekitar 8-10 cm dan berakhir pada rahim. Vagina dilalui darah pada saat menstruasi dan merupakan jalan lahir karena terbentuk dari otot. Vagina bisa melebar dan menyempit. Kemampuan ini sangat hebat. Terbukti pada saat melahirkan, vagina bisa melebar seukuran bayi yang melewatinya. Pada bagian ujung yang terbuka, vagina ditutup oleh sebuah selaput tipis yang dikenal dengan istilah selaput darah. Bentuknya bisa berbeda-beda setiap wanita. Selaput ini akan robek pada saat bersanggama, kecelakaan, menstruasi, atau onani yang terlalu dalam, dan olahraga, serta sebagainya. Yang ketiga, serviks. Serviks disebut juga dengan mulut rahim. Serviks ada pada bagian terdepan dari rahim dan menonjol ke dalam vagina, sehingga berhubungan dengan bagian vagina. Serviks memproduksi cairan lendir. Pada sekitar waktu ovulasi, mukus ini menjadi banyak, elastis, dan licin. Hal ini membantu spermatozoa untuk mencapai uterus. Saluran yang berdinding tebal ini akan menipis dan membuka saat proses persalinan dimulai. Yang keempat yaitu rahim. Rahim disebut juga dengan uterus. Alat ini memiliki peranan yang besar dalam reproduksi wanita. Rahim berperan besar saat menstruasi hingga melahirkan. Bentuk rahim seperti buah pir, berongga, dan berotot. Sebelum hamil, beratnya 30-50 gram, dengan ukuran panjang 9 cm sampai dengan lebar 6 cm. Lebih kurang ukurannya sebesar telur ayam kampung. Tetapi saat hamil mampu membesar dan beratnya mencapai 100 gram. Rahim berfungsi sebagai tempat untuk perkembangan embrio menjadi janin. Dinding rahim memiliki banyak pembuluh darah sehingga dindingnya menebal ketika terjadi pertumbuhan janin. Rahim terdiri menjadi 3 lapis, yaitu yang pertama lapisan parametrium. Nah, lapisan parametrium ini adalah lapisan paling luar dan yang berhubungan dengan rongga perut. Yang kedua, lapisan myometrium. Lapisan myometrium ini adalah lapisan yang berfungsi mendorong bayi keluar pada proses persalinan atau kontraksi. Yang ketiga, lapisan endometrium merupakan lapisan dalam rahim dan tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi.
Lapisan ini terdiri dari lapisan kelenjar yang berisi pembuluh darah. Yang kelima, ovarium. Ovarium menghasilkan ovum. Ovarium disebut juga dengan indung telur. Letak ovarium di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah. Ovarium berhasil memproduksi sel telur jika wanita telah dewasa dan mengalami siklus menstruasi. Setelah sel telur masak, akan terjadi ovulasi, yaitu pelepasan sel telur dari ovarium. Ovulasi terjadi setiap 28 hari. Sel telur disebut juga dengan ovum. Yang keenam, tuba Fallopi. Tuba Fallopi disebut juga dengan saluran telur. Saluran telur adalah sepasang saluran yang berada pada kanan dan kiri rahim sepanjang lebih kurang 10 cm. Saluran ini menghubungkan rahim dengan ovarium melalui fibria. Ujung yang satu dari tuba Fallopi akan bermuara di rahim, sedangkan ujung yang lain merupakan ujung bebas dan terhubung ke dalam rongga abdomen. Ujung yang bebas berbentuk seperti umbai dan bergerak bebas. Ujung ini disebut fibria dan berguna untuk menangkap sel telur saat dilepas oleh ovarium. Dari fibria, telur digerakkan oleh rambut-rambut halus yang terdapat di dalam saluran telur menuju ke rahim. Selanjutnya yaitu proses oogenesis. Proses pembentukan ovum disebut juga dengan oogenesis dan terjadi di ovarium. Pembentukan ovum diawali dengan pembelahan mitosis lapisan luar ovarium untuk membentuk oogonium yang diploid. Setiap oogonium dilapisi oleh sel folikel. Keseluruh struktur ini disebut folikel primer. Ketika folikel tumbuh, oosit primer membelah secara meiosis 1 menghasilkan satu oosit sekunder dan badan kutub. Oosit sekunder kemudian berkembang menjadi ovum haploid yang siap untuk dibuahi oleh sperma. Adapun gambar dari proses oogenesis yaitu bisa kita lihat di samping. Selanjutnya yaitu fertilisasi dan perkembangan embrio. Fertilisasi adalah proses pembuahan. Ovum matang dilepaskan oleh ovarium dan ditangkap rumbai-rumbai pada corong tuba Fallopi. Jika ada sperma masuk, maka ovum dibuahi sperma. Ovum yang sudah dibuahi membentuk zigot, kemudian zigot bergerak menuju rahim. Jika ovum tidak dibuahi sperma, jaringan dalam dinding rahim yang telah menebal dan banyak pembuluh darah akan rusak dan luruh sehingga terjadi menstruasi. Bersamaan dengan terjadinya pematangan ovum, sel-sel dinding rahim tubuh menebal dan banyak pembuluh darah sehingga pada saat zigot datang dan menempel tidak terjadi gangguan. Pematangan ovum dan penebalan dinding rahim dipengaruhi hormon estrogen dan progesteron. Di rahim embrio berkembang selama 9 bulan untuk menjadi bayi. Selanjutnya perkembangan embrio. Yang pertama, pada usia 4 minggu sudah tampak pertumbuhan matang dan telinga. Gambarnya bisa kita lihat di samping. Yang kedua, pada usia 8 minggu sudah terbentuk janin yang mirip dengan bayi. Mulai tampak ada tangan, jari tangan, hidung, dan kaki. Gambarnya bisa kita lihat. Yang ketiga, pada usia 10 minggu, panjang janin lebih kurang 6 cm dan sudah terlihat seperti bayi. Ukuran kepalanya lebih besar daripada ukuran badannya. Yang keempat, pada usia 16 minggu, panjang janin telah mencapai 40 cm dan memiliki organ yang sudah lengkap. Yang kelima, pada usia 40 minggu, janin sudah siap untuk dilahirkan selama dalam rahim.
Embrio mendapatkan nutrisi dari induknya melalui plasenta. Plasenta mempunyai fungsi sebagai yang pertama, menyalurkan zat makanan dari induk ke embrio. Yang kedua, mengalirkan zat-zat sampah dari embrio ke dalam induknya, ke darah induknya. Yang ketiga, melindungi janin dari berbagai zat racun atau kuman penyakit. Selanjutnya yaitu siklus menstruasi. Menstruasi disebut juga dengan haid, merupakan pendarahan yang terjadi akibat luruhnya dinding sebelah dalam rahim atau endometrium yang banyak mengandung pembuluh darah. Lapisan endometrium dipersiapkan untuk menerima pelekatan embrio. Jika tidak terjadi pelekatan embrio, maka lapisan ini akan luruh. Kemudian darah keluar melalui serviks dan vagina. Kemudian pendarahan ini terjadi secara periodik dalam jangka waktu sebulan sekali. Jarak waktu antara menstruasi yang satu dengan menstruasi berikutnya dikenal dengan satu siklus menstruasi. Siklus menstruasi wanita berbeda-beda, namun rata-rata berkisar 28 hari. Hari pertama menstruasi dinyatakan sebagai hari pertama siklus menstruasi. Siklus ini terdiri dari 4 fase. Yang pertama yaitu fase menstruasi. Fase menstruasi ini terjadi jika ovum tidak dibuahi sperma, sehingga korpus luteum menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron. Turunnya kadar estrogen dan progesteron menyebabkan lepasnya ovum dari endometrium yang disertai dengan robek dan luruhnya endometrium, sehingga terjadi pendarahan. Fase menstruasi ini berlangsung kurang lebih 5 hari. Darah yang keluar selama menstruasi berkisar antara 50 sampai 150 ml. Yang kedua, fase praovulasi. Fase praovulasi disebut juga dengan fase proliferasi. Pada fase ini, hormon pembebas gonadotropin yang dikeluarkan hipotalamus akan memacu hipofise untuk mengeluarkan FSH. FSH singkatan dari follicle stimulating hormone. FSH mengacu pematangan folikel dan merangsang folikel untuk mengeluarkan hormon estrogen. Adanya estrogen menyebabkan pembentukan kembali proliferasi dinding endometrium. Peningkatan kadar estrogen juga menyebabkan serviks untuk mengeluarkan lendir yang bersifat basah. Lendir ini berfungsi untuk menetralkan suasana asam pada vagina sehingga mendukung kehidupan sperma. Yang ketiga, fase ovulasi. Jika siklus menstruasi seorang perempuan 28 hari, maka ovulasi terjadi pada hari ke-14. Peningkatan kadar estrogen menghambat pengeluaran FSH, kemudian hipofise mengeluarkan LH. LH singkatan dari luteinizing hormone. Peningkatan kadar LH merangsang pelepasan oosit sekunder dari folikel. Peristiwa ini disebut dengan ovulasi. Yang keempat, fase pasca ovulasi. Fase ini berlangsung selama 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Walaupun panjang siklus menstruasi berbeda-beda, fase pasca ovulasi ini selalu sama, yaitu 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Follicle graft atau folikel matang yang telah melepaskan oosit sekunder akan berkerut menjadi hormon progesteron dan masih mengeluarkan hormon estrogen, namun tidak sebanyak ketika berbentuk folikel. Progesteron mendukung kerja estrogen untuk mempertebal dan menumbuhkan pembuluh darah pada endometrium secara mempersiapkan endometrium untuk menerima pelekatan embrio jika terjadi pembuahan atau kehamilan. Jika tidak terjadi pembuahan, korpus luteum akan berubah menjadi korpus albikan yang hanya sedikit mengeluarkan hormon, sehingga kadar progesteron dan estrogen menjadi rendah.
Keadaan ini menyebabkan terjadinya menstruasi dan begitu seterusnya. Adapun gambar dari siklus menstruasi dapat kita lihat di samping. Hanya itu materi tentang sistem reproduksi manusia yang dapat saya sampaikan. Kalau ada materi yang kurang jelas, saya mohon maaf. Teman-teman bisa mencari materi lain di buku-buku lain atau di materi-materi lainnya tentang sistem reproduksi manusia. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.